Selamat pagi, siang, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk bab yang ke-16, yaitu pembahasan terkait dengan clutch, kemudian brake, coupling, dan flywheel. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan pembahasan clutch, di mana tipikal clutch yang kita bahas itu adalah model yang internal disc atau kemudian eksternal yang kemudian sifatnya adalah mencekam. Nah, kali ini kita akan membahas tipikal clutch ataupun tipikal brake yang lainnya. Kita simak materi dari buku yang menjadi referensi kita bersama. Jadi di sini kita akan mempelajari terkait dengan band type ya. Jadi tipe apa, kawat atau kemudian belt ataupun kemudian berupa ya seutas tali yang kemudian nanti kalau Anda bisa gambarkan ini adalah drumnya yang berputar. Nah, kemudian tali tersebut kemudian dicekam pada satu titik poin P1 sehingga dia nanti akan menghasilkan pressure 1. Kemudian dia mengelilingi daripada sejumlah luasan atau kemudian sejumlah busur daripada drum tersebut yang didefinisikan bidang kontaknya itu adalah seluas theta ini ya. Sehingga nanti kita akan menganalisis satu bagian kecil dari theta itu adalah d theta yang lambangnya seperti ini. Sehingga nanti secara umum garis besarnya gaya yang bekerja pada band type entah itu clutch ataupun brake maka bisa dilihat di poin B, dimana nanti bidang geseknya itu akan ada gaya normal. Kemudian kalau mau dicari berapa besar gesekannya maka dikalikan dengan koefisien gesek. Kemudian nanti pada tali tersebut atau pada band tersebut akan bekerja P, di mana P yang ke kanan ya, karena nanti rotasinya adalah searah seperti ini ya, seperti ini. Maka kemudian yang ke arah kiri itu nanti dia lebih besar mendapatkan ditambah dengan delta P atau dP, yang itu nanti proporsional dengan luasan busur ini. Nah, nanti dari penggambaran tersebut maka secara matematis kita akan bisa mengikuti bahwasanya kalau dijumlahkan ya force yang searah vertikal maka kemudian kita bisa melihat ini adalah dN, kemudian P dan P plus dP nanti diuraikan ke arah vertikal, nanti akan menggunakan rumus trigonometri yaitu adalah sinus ya. Nah, karena arahnya itu adalah berlawanan dengan normal karena dia ke arah ke bawah ya, tadi ke arah sini, ke bawah sini, maka kemudian dia tandanya minus. Nah, ini kemudian disimplifikasi karena d tetanya dan dpt-nya adalah infinite small, maka kemudian dia lebih sederhana menjadi rumus yang B ini. Demikian juga nanti yang ke arah horizontal, maka kalau tadi adalah sinus maka ini kita cosinus ya, cosinus. Kemudian gayanya itu dikalikan dengan frictionnya, sehingga dengan cara yang sama nanti d-nya adalah infinite small, kemudian cosinusnya itu sama dengan mendekati 1, maka yang C ini disederhanakan menjadi D. Maka kemudian kita akan mengintegralkan sepanjang bidang kontak, maka kita akan memperoleh besarnya adalah seperti ini ya. Jadi P1 dibagi P2 itu sama dengan E dipangkatkan dengan F kalikan theta. Nah, maka kemudian kita akan bisa mendapatkan torsi ya, torsinya maka digambarkan pada rumus 1620 ini, bahwasanya dia adalah P1 dikurangi dengan P2 dikalikan dengan D per 2 ya.
Kemudian untuk besarnya pressure maka dia ada di 1621. Kemudian pressure maksimum atau ya yang terjadi sepanjang proses entah itu clutch ataupun brake, maka dia didefinisikan dengan rumus 1622. Ya, seperti itu, sehingga Anda bisa nanti melihat bahwasanya gaya-gaya yang bekerja di sini itu akan kemudian didefinisikan pada rumus-rumus yang ada di sini. Yang di sini itu adalah typical bend. Kemudian typical yang lainnya itu adalah kalau kemarin itu adalah selama ini kita kemudian menggunakan gaya entah itu centrifugal atau kemudian yang arahnya adalah radial, maka ada tipikal clutch yang lainnya yang ini populer juga dipakai di kehidupan sehari-hari, khususnya di otomotif atau yang lainnya. Maka tipikalnya adalah frictional contact tetapi ke arah aksial. Nah ini adalah porosnya, kemudian dia berputar, maka dia cara untuk kemudian kalau dia adalah brake maka adalah mengerem, kalau dia adalah clutch maka kemudian mengkoneksikan antara dua poros tersebut, maka dia ke arah sejajar dengan sumbu daripada poros, maka dia ke arah aksial, maka kemudian itu disebut sebagai frictional contact axial clutch, karena kemudian yang bekerja benar-benar bidang frictional yang terjadi di antara dua poros tersebutnya. Nah, kemudian yang terjadi pada proses ini katakanlah ini adalah yang mau diputar dan kemudian ini adalah primernya, maka kemudian ketika dikontakkan maka dia akan kemudian sama-sama berputar. Maka yang kemudian terjadi di sana adalah ketika di proses kontak itu sudah terjadi, maka kemudian ada aus yang kemudian ada di sana. Nah, maka ketika aus itu terjadi, maka itu diasumsikan adalah uniform, sehingga nanti kita bisa menyatakan, jadi kalau aus yang initial itu nanti biasanya kemudian karena masih baru, maka ausnya itu sedikit demi sedikit. Tapi ketika kemudian sudah mulai melewati initial wear-nya, maka terjadilah yang namanya uniform wear, yang kemudian diekspresikan dengan equation 12-38 ada di bab sebelumnya, di mana itu adalah fungsi daripada K, P, dan V dikalikan dengan T. Oke. Nah, kemudian ibaratnya kemudian kita memiliki disk yang kemudian ini adalah bagian yang kontak, kemudian dia bentuknya adalah lingkaran, maka kemudian bisa dilihat di sini, maka ada diameter luar dan ada diameter dalam, ada radius luar dan ada radius dalam. Kemudian kita ingin menganalisis seluas bidang ini dengan proses integral sepanjang D kecil sampai ke D besar atau R D. Nah, di situ kemudian di mana kita asumsikan adalah wear-nya adalah sudah konstan, maka di sini PR-nya juga konstan. P dikalikan dengan R itu adalah konstan. Nah, kemudian pressure maksimum yang terjadi itu biasanya ada di R itu adalah minimum ya. R adalah minimum. Sehingga bisa dikatakan nanti hubungan antara P kalikan R itu sama dengan P maksimum dikalikan dengan D per 2. Ini adalah radiusnya ya. D per 2 itu adalah radius yang dalam, karena ini adalah kecil-kecil semuanya. Nah, untuk kemudian mencari gaya yang bekerja ya, adalah F nya, maka kemudian Anda ketahui F itu adalah pressure dikalikan dengan luas bendanya ya, luas bidang kontaknya, sehingga nanti karena ini adalah urusannya adalah circular, sama seperti donat seperti itu,
Maka kemudian bagaimana kita mencari luasan daripada donat tersebut? Maka muncullah integral yang itu berjalan dari radius yang kecil atau D per 2 sampai radius yang terluar, yaitu adalah D per 2 yang besar, D besar, dikalikan dengan luasan dan dikalikan dengan pressure. Maka jadilah yang 16-23 ini. Kemudian F dikalikan dengan frictional force dikalikan dengan radiusnya, maka akan dihasilkan torsi. Nah, maka torsi itu dengan cara yang sama diintegralkan seluas bidang itu tadi, maka akan menghasilkan 16-24 ini. Nah, kalau disederhanakan ketika 23 dimasukkan ke 24, maka jadilah persamaan 16-25 ini. Ya, sederhana ya, jadi sederhana. Kita bisa melihat bahwasanya torsi itu adalah fungsi daripada force yang bekerja, kemudian besarnya friksi yang kemudian menyebabkan benda itu bergesekan, kemudian dikalikan dengan aspek D plus D kecil dibagi dengan 4. Nah, itu adalah ketika uniform wear. Ada masanya nanti ketika di awal-awal itu, maka yang uniform bukan wear-nya. Jadi ketika masih baru, maka kemudian disk atau kemudian aksial ya, dari aksial frictional kontak aksial clutch itu nanti kalau yang baru, maka itu asumsinya adalah pressure-nya yang kemudian merata. Ya, maka dengan asumsi tersebut kita bisa mencari F-nya adalah besarnya sekian ini dan T-nya besarnya sekian ini. Nah, kita bisa melihat karakteristiknya ketika F kemudian didapatkan, kemudian dimasukkan ke persamaan T, maka jadilah T ini menjadi lebih sederhana. Jadi untuk yang 16-28 itu adalah untuk kategori ketika dia adalah uniform pressure, atau kemudian kalau dalam grafik itu adalah new clutch ya. Jadi wear-nya atau keausannya itu masih baru dan masih belum uniform. Akan tetapi kalau yang atas tadi, yang ini, yang 16-25, maka itu adalah yang terjadi pada all clutch, yaitu adalah yang uniform wear. Ya, nanti memiliki dua grafik yang berbeda dibandingkan antara D besar, D kecil dibagi dengan D besar, dan ini adalah T dibagi dengan F, D dikalikan dengan frictionalnya ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang aksial ya, aksial clutch. Nah, sama juga nanti untuk kasus disc brake ya, maka analisisnya sama seperti yang di atas tadi, hanya saja nanti kalau di disc brake maka kemudian perputarannya itu adalah sampai berhenti atau zero. Ini kemudian contohnya adalah pada otomotif disc brake ya, pada otomotif disc brake ya, seperti ini. Nah, kalau tadi bentuknya adalah donat seperti ini, maka di sini pun juga nanti akan sama, hanya saja nanti dia secara spesifik karena brake-nya itu hanya bekerja pada bagian tertentu saja, atau kemudian kita sebut sebagai kaliper ya, kaliper brake, maka kemudian dia ketika berputar menggesek itu akan menghasilkan luasan seperti ini ya. Tetapi luasan yang seperti ini tadi itu dihasilkan dari kaliper yang bentuknya nanti bisa kotak atau bisa bulat ya, seperti itu. Sehingga nanti kita akan menggunakan rumus matematika, rumus dasar juga, misalkan force itu adalah merupakan besarnya tekanan dikalikan dengan luas permukaannya, luas bidang kontaknya gitu ya. Nah, itu kemudian yang kemudian muncul matematika integral itu karena ingin mencari luasannya. Nah, ini silakan Anda melihat di matematika berapa ya, 1 atau 2, bagaimana mencari luasan. Itu adalah integral ya, luasan integral sepanjang kalau ini kemudian adalah merupakan busur ya, sepanjang busur itu.
Nah, jadi munculnya integral ini ya, Anda bisa melihat ini adalah karena ingin mencari luasannya. Kemudian luasan dikalikan dengan P-nya, maka kemudian ketemulah F. Kemudian F dikalikan dengan R-nya, dikalikan dengan frictional force-nya, maka kemudian ketemulah dia torsinya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan rumus praktis untuk yang 1629 ataupun 1630 ya. Nah, nanti untuk disk pun juga ada dua asumsi. Yang pertama adalah uniform wear. Ketika wear-nya itu atau keausannya itu sudah uniform, itu ketika melewati batas awal kebaruan ya. Jadi kalau sesuatu yang baru ketika digesekkan, maka proses wear-nya itu tidak uniform. Tetapi ketika baru yang diuniformkan, itu asumsinya adalah pressure-nya, karena masih bagus secara manufacture, secara geometri, sehingga pressure-nya benar-benar bisa uniform. Nah, ini kalau yang sudah lama, old. Kemudian kalau yang baru kita menggunakan asumsi uniform pressure. Oke, ya. Seperti itu, sama seperti yang tadi, sehingga kita akan bisa menghasilkan beberapa rumus praktis tadi ya. Nah, di sini kemudian untuk pembahasan tadi kita kemudian perjelas lagi dalam contoh soal yang 16-3 ini, di mana Anda bisa melihat pada sebuah two annular plate ya. Jadi two annular plate ini ya, seperti inilah ya kira-kira. Kemudian diberikan keterangan RI-nya itu adalah sekian, RO-nya adalah sekian. Kemudian sudutnya adalah sekian ini dan seterusnya. Maka untuk uniform wear carilah, berarti nanti rumus-rumus yang dipakai adalah rumus yang uniform wear. Artinya sudah cukup tidak terlalu baru ya. Cukup waktunya untuk diasumsikan tidak terlalu baru. Kita mencari PA-nya, kita mencari F-nya, Anda diminta untuk mencari RE, dan kemudian hydraulic pressure yang diperlukan. Nah, untuk menggerakkan tadi, untuk menghasilkan force, untuk menghasilkan torsi, dan itu berasal dari pressure. Nah, pressure itu kemudian bisa nanti secara mekanik maupun secara hidrolik. Nah, ini kemudian diasumsikan kita menggunakan hidrolik, maka berapa pressure-nya. Maka kita bisa melihat pressure itu adalah F dibagi dengan bidang kotaknya atau AP, maka kemudian kita bisa melihat dia adalah 21 PSI ya. Nah, sama juga nanti ketika bentuknya itu adalah bulat seperti ini, maka kita akan menggunakan circular pad caliper brake ya, atau button or puck ya. Nah, maka ini adalah luasan saja yang kemudian bekerja, sehingga kita modifikasi rumus dari yang tadi menghasilkan F sama dengan sekian, T sama dengan sekian ini. Oke, nah biasanya kemudian ditabelkan karena sudah cukup lama metodologi atau kemudian proses brake ini atau manufacture brake ini dimanufaktur oleh sekian banyak perusahaan besar dan sudah dipakai secara luas, maka kemudian bisa ditabelkan dengan sebuah tabel yang standar berdasarkan dari R dibagi dengan E, antara RE dibagi dengan E, dan P maksimum dibagi dengan P average-nya. Kita akan bisa melihat kalau misalkan dia adalah 0, maka P maksimum dan P average-nya adalah 1. Apabila dia adalah 0,5, maka P maksimum dibagi dengan P average-nya adalah 1,875. Nah, untuk yang button pad disc brake, Anda bisa melihat dari contoh soal yang ada di 16-4 ini. Berikutnya adalah modifikasi yang lainnya adalah kalau tadi dengan gaya-gaya yang radial, kemudian tadi adalah dengan gaya-gaya yang aksial, maka kemudian ini dimodifikasi lagi sehingga dia ya semi radial ataupun semi aksial. Nah, dia berupa kon ya.
Jadi ini ya seperti ini. Jadi ini seperti kerucut, maka kemudian bidang yang berkontak itu adalah memiliki sudut. Nah, maka sudut itu sebagai sudut cone angle. Nah, ketika kemudian dilihat free body diagramnya, terlihat pada 16-22 bagian B ini. Jadi kemudian mirip seperti yang radial yang sebelumnya, sebelum aksial ini, hanya saja kemudian nanti arahnya disesuaikan sesuai dengan sudut daripada cone tadi. Sudut daripada cone tadi. Prinsipnya adalah sama, nanti kemudian masukkan asumsi uniform wear, kemudian uniform pressure, maka akan memperoleh besarnya T, maaf F dulu, kemudian baru besarnya T. Saya kira itu untuk penjelasan gaya-gaya yang bekerja, kemudian torsi yang bekerja, dan kemudian pressure yang bekerja pada brake ataupun clutch. Nah, kita masuk pada bagian pembahasan selanjutnya terkait dengan energy consideration. Nah, energy consideration ini adalah ketika benda-benda yang berputar itu kemudian mereka saling bergesek, bahkan kalau dalam kasus brake itu pada suatu kondisi itu sampai berhenti, kalau di clutch itu adalah sampai nanti putarannya sama, maka itu akan menyebabkan adanya konversi dari putaran menjadi yang tadinya berputar dengan kecepatan tertentu kemudian menjadi diam atau menjadi kecepatan yang lainnya, maka di sana ada kinetic energy yang terkonversi. Nah, itu kemudian menjadi bentuknya adalah heat. Nah, maka kemudian kita akan mencari berapa jumlah heat atau kalor yang terjadi selama proses pengeriman ataupun clutch tadi. Nah, kemudian baru setelah itu kalau sudah ada kalor atau ada heat, maka kemudian kita bisa mencari berapa temperaturnya. Nah, itu adalah concern kita di dalam terkait dengan energi ini, karena nanti ketika kita mengetahui misalkan heatnya, maka ketika heatnya itu bisa terdisipasi oleh materialnya secara langsung, maka tentu saja tidak akan ada kenaikan temperatur. Tapi kalau kemudian heatnya ini melebihi daripada angka disipasi daripada materialnya, maka ini akan kemudian mengenerate adanya heat. Dan ketika ada heat generation, maka temperaturnya itu kemudian menjadi naik. Nah, maka material itu memiliki batas-batas terkait dengan penggunaan di dalam suhu untuk memiliki performance yang sama dengan suhu awalnya. Maka ini kemudian kita beralih dengan pembahasan energi sedikit saja, yaitu adalah terkait dengan heat. Itu adalah adanya equation ini A dan B. Ini adalah antara, kalau I itu adalah atau 1 itu yang primernya, kemudian yang 2, indeks 2 itu adalah yang digerakkan, sehingga nanti torsinya itu berlawanan tandanya, karena secara asumsi itu antara dua benda ini kemudian nanti jumlahnya adalah 0. Nah, kita akan kemudian ketika Anda punya moment inersia dikalikan dengan percepatan ini adalah turunan 2 kali daripada sudutnya, maka kemudian dapatlah itu adalah torsi. Nah, ketika kita ingin mencari kecepatannya, maka kemudian kita integralkan percepatan tadi dan kemudian dapatlah hasil ini, C dan D ini. Nah, kemudian untuk mencari salah satu atau salah duanya, apakah itu theta 1 atau theta 2, maka kita menggunakan pendekatan bahwasanya theta atau theta dot itu adalah kecepatan, itu adalah merupakan 1 dikurangin dengan 2. Dan itu sama dengan nanti diaplikasikan ke sini, sehingga kita akan memperoleh rumus 16/50 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian ketika clutch itu beroperasi dan kemudian tadi kan
fungsi dari clutch itu adalah ketika dia terpisah, kemudian dia menekan kembali disknya atau apapun mekanismenya, maka dia akan mulai dari dua buah poros atau dua buah benda yang berputar dengan kecepatan yang berbeda. Maka kemudian ketika dia mulai bekerja clutchnya akan sampai pada situasi ketika dua porosnya itu berputar secara sama. Maka ketika dari momen ketika menyentuh kemudian sama-sama berputar, satunya terjadi gesek-gesekan, kemudian ketika gesekannya sudah berhenti karena mencapai kesetimbangan, kemudian keduanya berputar dengan kecepatan yang sama, maka kemudian di situ ada waktu yang diperlukan. Nah, waktu itu kemudian dicari dengan rumus 1651 ini. Ya. Sehingga nanti kita akan bisa mencari daripada waktu yang didapatkan adalah energinya ya. Energinya. Nah, energi itu adalah the rate of energy dissipation selama clutch operation itu adalah sekian ini. Ketika dia dicari mulai dari detik ke-0 sampai detik ketika terjadi proses yang sempurna perputarannya, itu adalah kita integralkan dari 0 sampai dengan T1 tadi, sehingga kita akan memperoleh rumus yang 1652 ini. Nah, kalau kemudian ini satuannya adalah satuan apa ini? Ya, satuan SI ya. Kalau kemudian mau dicari satuan Britishnya dengan British Thermal Unit, maka kemudian tadi ini yang rumus tadi dikonversi dengan angka 9336 dibagi. Ini adalah kalau yang rumus 1653 ini adalah hanya faktor konversi saja untuk bisa menghasilkan angka British Thermal Unit, BTU. Itu adalah heat yang kemudian atau energi yang kemudian berubah menjadi heat yang kemudian bisa kita cari. Nah, ketika terjadi heat, maka kemudian ada temperatur yang naik di sana. Maka seberapa besar delta T atau kenaikan temperatur itu nanti bisa dilihat dari rumus yang 16-54 ini, di mana delta T itu adalah setara dengan besarnya H, kemudian dibagi dengan Cp dan W, di mana Cp adalah specific heat capacity, kemudian W adalah mass of clutch ya. Jadi ini satuan British ya. Kalau kemudian mau satuan SI kembali ke E, kemudian Cp nya tetap, dan kemudian simbolnya adalah M, massa ya. Massa. Jadi adalah mass of clutch atau mass daripada brake, total semuanya dalam kilogram itu. Kemudian dari Newton, persamaan Newton, kita akan bisa mencari T dikurangi dengan T ambien atau T sekitarnya dibagi dengan T1 dikurangi T ambien adalah sekitar ini, dimana T itu adalah temperatur at the time yang mau kita teliti, mau kita cari, mau kita mau kita hitung. Kemudian T1 adalah initial, kemudian T tak terhingga adalah environmental temperature. HCR adalah overall coefficient of heat transfer, kemudian A adalah lateral surface, W adalah massa, dan Cp adalah specific heat capacity. Sehingga nanti hubungan ini akan bisa diperoleh, dan kita pengen mencari misalkan T ini ya, sehingga T itu sebentar ya, bisa dicari ya, T itu bisa dicari. Jadi T ini bisa dicari. Nah, kemudian dari another Newtonian equation, kita langsung lompat saja memakai secara instan. Ada perhitungan heat loss ya, atau rate of energy loss ya. Lebih tepatnya adalah rate of energy loss. Itu nanti besarnya adalah setara dengan ini, atau kalau diganti dengan HCR nya adalah ini juga bisa. Nah, itu contoh-contoh untuk mencari
ya berapa rate of energy loss-nya. Kalau kemudian mau direpresentasikan dengan energi yang diabsorb oleh brake, ya ketika dia menstop rotasi inersia dari I, maka kemudian itu ada di rumus 16-58 ya. Kemudian temperatur yang naik ketika terjadi single stop tadi ini masih berlanjut, maka itu adalah 16-59. Nah, kemudian ketika diminta untuk mencari jadi T maksimum itu adalah harus bisa setinggi mungkin sehingga dia cukup untuk mentransfer sejumlah E yang dihasilkan dari ketika proses mengerim tadi. Nah, maka untuk steady state kita akan bisa memperoleh rumus ini sehingga nanti T max nya bisa dicari dengan 16-60 ya. Jadi ini kita pakai rumus jadi saja, Anda nanti bisa menghafalnya pelan-pelan, lebih tepatnya adalah memahami pelan-pelan alurnya, karena kalau dihafal saya kira ya bisa, tetapi memerlukan effort yang tinggi sehingga nanti ujiannya kemungkinan kita open book dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, nanti example atau contoh soal ketika menggunakan energy conversion ini ada di 16-5. Baik, kemudian kita sedikit di bagian akhir daripada bab ini, maka ada pertimbangan-pertimbangan atau ada tambahan-tambahan pengetahuan terkait dengan material. Dan ketika kita berbicara brake kemudian clutch, maka itu adalah material friction. Sehingga friction material itu kemudian harus memiliki karakteristik ya, yang tertentu. Nah, karakteristik itu ada di sini, Anda bisa cermati lagi. Jadi adalah high and reproducible coefficient of friction ya. Jadi yang utama adalah friction, maka harus memiliki friksi yang tinggi dan tahan ya. Artinya kemudian ketika dipakai itu friksinya tidak berubah-ubah drastis, tetapi dia ya reproducible ya. Jadi ketika dia aus, maka dia bisa menghasilkan friksi yang sama seperti ketika mirip yang baru. Sehingga nanti ketika kita memiliki asumsi bahwasanya nanti ketika uniform pressure itu adalah yang baru, kemudian nanti yang uniform wear itu adalah yang sudah agak lama atau agak baru ya. Sampai nanti ada flexibility dan high resistance to wear dan score ataupun galling. Nah, ini kemudian ditampilkan dengan beberapa rasio, misalkan rasio of area to average braking power. Areanya nanti digambarkan dalam inci square, kemudian average braking powernya adalah BTU per second. Nah, ini adalah angka-angkanya. Kalau kemudian dipakai di infrequent, tidak dipakai terlalu sering, maka angkanya kecil. Ketika dipakai di heavy duty, pekerjaan yang berat, maka kemudian contohnya adalah ekskavator atau presses, mesin press, maka dia angkanya adalah besar juga rasionya. Nah, Anda bisa melihat bacaan-bacaan di sini. Kemudian ini adalah typical materialnya. Anda bisa coba miringkan kepala atau miringkan medianya, sehingga ini adalah materialnya adalah sinter metal, itu yang dry. Kemudian kalau sinter metal yang wet, maka akan memiliki beberapa angka yang berbeda ya. Mulai dari coefficient of friction sampai nanti adalah maximum velocity dan sampai pada beberapa aplikasinya. Oke, itu terkait dengan material dan beberapa karakteristik dasarnya. Kemudian clutch dan coupling itu ada perkembangannya dan ada miscellaneous. Jadi tambahan-tambahannya, tapi pada prinsipnya itu adalah tidak boleh adanya slip, kemudian tidak diperbolehkan adanya hit, kemudian mereka tidak boleh
engage ketika high speed, karena kalau nanti kemudian misalkan yang satunya terjadi high speed atau loss control, maka poros yang satunya bisa terselamatkan. Nah, maka kemudian dikembangkanlah metode-metode yang lain. Ini adalah contoh daripada clutch yang tipikal square jaw ya. Nanti dia mengclock. Kemudian ada springnya, dia adalah overload release ketika perputarannya, sehingga dia menghasilkan gaya sentrifugal ya, tertentu, dan itu sudah mengalahkan daripada kekakuan daripada spring, maka dia akan terlepas dengan sendirinya. Ini adalah pengembangan-pengembangannya. Demikian juga yang ada di 1626, ini adalah pengembangan-pengembangan daripada clutch ataupun couplingnya. Terakhir adalah terkait dengan flywheel. Flywheel itu adalah bagian akhir dari poros penggerak, itu nanti adalah flywheel. Kemudian baru dari flywheel ini akan dikoppel dengan clutch dan coupling, sehingga kemudian dia akan menggerakkan. Kalau di kendaraan bermotor itu dia akan sampai ke roda. Nah, flywheel itu pada dasarnya adalah gear yang berputar, maka dia akan memiliki torsi dan memiliki kecepatan ya. Nah, nanti rumus-rumusnya bisa dilihat di sini terkait dengan torsi, dan kemudian ketika dia berputar itu kemudian tipikal daripada rotors ini adalah 4-stroke cycle ya, untuk one cylinder, dan kemudian ketika dia berrotasi 2 kali, ini adalah 1 kali putaran, ini adalah 2 kali putaran ya, maka kemudian karakteristik torsinya adalah seperti di sini, sehingga nanti kita akan mendapatkan torsi rata-ratanya ada di sekian ini ya. Itu flywheel, dan nanti Anda bisa melihat di 16-6 untuk lebih detailnya lagi di dalam penjelasan flywheel ini. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak singkat di bagian flywheel, tapi mudah-mudahan nanti Anda bisa memahaminya pelan-pelan, karena benda ini sekali lagi Anda bisa browsing macam-macam terkait dengan mekanisme ya. Jadi sekali lagi mungkin kalau Anda bisa masuk ke bengkel atau masuk ke lab atau yang lainnya, bisa melihat benda realnya, apa itu brake termasuk komponen-komponennya, apa itu clutch komponen-komponennya, coupling komponen-komponennya, dan flywheel atau roda gila atau roda gendeng, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, di bengkel-bengkel yang ada seperti itu. Itu kalau yang kendaraan bermotor ya. Intinya anak mesin perlu main-main lah untuk melihat bendanya secara real. Alternatif yang lain adalah dengan Anda membrowsing entah di YouTube atau di video animasi terkait dengan mekanisme daripada keempat benda ini. Nah, silakan Anda masukkan kata kunci misalkan clutch mechanism, itu akan muncul beberapa animasi yang dibikin dengan menggunakan berbagai software animasi, atau brake animation dan lain sebagainya. Termasuk tipikal menggunakan mekanik ataupun menggunakan hidrolik, itu ada banyak di sana. Nah, ini harapannya nanti dengan adanya kuliah Merdeka Anda bisa mengembangkan pengetahuan ini lebih lanjut lagi, sehingga Anda bisa memahami permasalahan yang utuh, pemahaman yang utuh terkait dengan part-part daripada mesin ya. Maka kita menyebutnya kuliah elemen mesin. Demikian dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kalau ada yang kurang jelas atau mau ada pertanyaan, kita sambung pada kuliah sinkron sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh TU. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.